Monyet dan kelinci. Pada suatu hari, terlihat di pinggir sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci, biasanya si kelinci suka mendengarkan cerita-cerita dari si monyet, akan tetapi si kelinci sedikit risih dan terganggu dengan cara kebiasaan buruk si monyet yang suka menggaruk-garuk hampir semua bagian tubuhnya ia garuk-garuk. Dan begitupun, sebaliknya si monyet pun suka apabila mengobrol dengan si kelinci, akan tetapi si monyet pun merasa terganggu dengan kebiasaan buruk si kelinci yang suka mengendus-endus dan suka menggerakkan kupingnya ke sisi kanan dan ke sisi kiri. Dan akhirnya si monyet pun memberanikan diri berkata dengan maksud menegur kepada si kelinci. "Hei, kau kelinci, apakah kau bisa menghentikan kebiasaan burukmu itu?" Tegur si monyet kepada si kelinci. "Menghentikan apa, monyet?" Kelinci balik bertanya. "Berhenti mengendus-endus, berhenti menggerak-gerakkan hidung, berhenti menggerak-gerakkan telingamu yang panjang itu, kelinci. Betapa buruknya kebiasaan kau, kelinci." "Hei, kau monyet, kau hanya bisa menilai kebiasaan burukku saja. Bagaimana dengan kebiasaan burukmu? Di setiap kita asik ngobrol kau selalu saja menggaruk-garuk. Sungguh sangat buruk kebiasaan itu, monyet," tegur si kelinci membalas teguran si monyet tadi. "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya," kata si monyet. "Monyet, aku tidak selalu harus mengendus, menggerakkan telinga dan hidungku," kata si kelinci membalas perkataan yang dilontarkan si monyet kepadanya. Akhirnya mereka pun saling membalas pembicaraan itu. Dan si monyet pun karena tidak terima ditegur seperti itu oleh kelinci, akhirnya monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini dia tidak boleh mengendus-endus, tidak boleh menggerak-gerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama, ia tidak akan lagi menggaruk-garuk. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali di pinggir sungai tempat biasanya mereka bertemu. Mereka berdua sedang menjalankan misi tantangan yang susah. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi. Begitupun si kelinci tidak boleh mengendus-endus, menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya sesuai dengan hasil keputusan janji mereka berdua, kelinci dan monyet hanya duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam tapi dia sedang menahan ingin menggaruk, merasakan kulitnya yang sangat gatal. Ingin menggaruk dagunya, lengan kiri dan kanannya pun sangat terasa gatal, akan tetapi si monyet tetap mencoba bertahan dan terdiam. Begitupun halnya, si kelinci sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengendus-endus hidung dan menggerakkan telinganya, tapi ia terlihat tetap duduk diam. "Monyet, aku punya ide, kita duduk diam di sini sudah sangat lama dan aku pun mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" kata si kelinci. "Itu ide yang sangat bagus, kelinci. Silahkan kau bercerita terlebih dahulu," kata si monyet. Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemui Emu. Aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan, oleh karena itu aku mengendus-endus udara tapi singa itu tidak ada di sana. Nah, untuk memastikannya aku menggerakkan hidungku beberapa kali, tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerakkan telingaku ke kanan dan ke kiri untuk mendengarkan tetapi tidak ada singa di sana. Dan akhirnya aku pun yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Dan aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku." Si monyet pun mendengarkan si kelinci yang sedang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian si monyet pun bercerita, "Saat aku akan menemuimu, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Salah satu di antara mereka melemparkan kelapa dan mengenai kepalaku tepatnya di sini. Dan anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai daguku. Dan dua anak perempuan melemparkan batok kelapa juga tepatnya mengenai tangan kiri dan kananku. Kemudian aku pun lari secepatnya ke tepi sungai ini untuk menemuimu, sahabatku." Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kelinci tertawa cekikikan, si monyet pun tertawa lebar. Sebenarnya si kelinci pun tahu apa yang dilakukan si monyet dan sebaliknya si monyet pun tahu apa yang dilakukan si kelinci. Ya, monyet, cerita Emu memang sangat bagus, tapi kalah dalam pertandingan ini karena kau menggaruk saat bercerita." "Iya, kelinci, ceritamu juga benar-benar bagus tapi saat bercerita kau mengendus dan menggerakkan hidung dan telingamu," balas si monyet. "Aku pikir kita tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini. Karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan ini," kata kelinci. "Aku pun sama, kelinci, tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini," kata monyet. Akhirnya keduanya setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan masing-masing. Pesan moral dari cerita ini adalah, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita sebagai makhluk sosial harus dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita.